gengs, pasti kalian udah gak sabar kan nungguin episode terbaru dari anime Kusuria no Hitorogoto atau The Apothecary Diaries. Nah, di kesempatan kali ini Emi bakal ngebahas episode kelima dari season kedua anime ini. Yuk langsung aja kita bahas, gak perlu banyak basa-basi lagi. Di episode ini dibuka dengan Mau yang mengunjungi sebuah tempat di bagian utara istana belakang. Di sana, Shisui menyambutnya dan memperlihatkan koleksi nengat miliknya. Shisui menyarankan Mau untuk melihat nengat ini bagaimana dia terbang di malam hari dengan sangatlah indah. Mau merasa penasaran, mulai mengajukan berbagai pertanyaan tentang nengat itu kepada Shisui. Namun bukan hanya sekedar bertanya, Mau juga membutuhkan bantuan dari Shisui. Setelah itu, kita diperlihatkan para penjaga semua dan Mau mengumpulkan para nengat dan bersama sekutunya untuk sebuah acara besar. Beberapa waktu kemudian Mau menjelaskan kepada kita bahwa mereka sedang menyelenggarakan jamuan makan untuk menyambut para utusan dari negara lain. Tempat acara ini memiliki makna sejarah karena disinilah seorang madam terkenal pernah tampil 50 tahun yang lalu. Dari balik semak-semak, Mau mengamati para utusan yang hadir serta memperhatikan reaksi mereka terhadap jamuan dan pertunjukan yang sedang berlangsung. Salah satu utusan, Ayla, bangkit dari tempat duduknya untuk menyapa sang kaisar. Ayla mengatakan bahwa sangat disayangkan ia tidak bisa bertemu dengan adik kaisar. Namun saudarinya, Aileen, segera menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduk. Mau kemudian meninggalkan tempat tersebut dan menuju sebuah gedung di mana ia bertemu dengan Gausun dan Jinshi. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Jinshi akan memerankan Moon Spirit atau Dewi Bulan dalam pertunjukannya akan datang. Sementara itu, Ayla dan Aileen membahas tentang 4 selir yang hadir dalam jamuan. Mereka kemudian melihat Mau dan Jinshi dari kejauhan. Jinshi mulai menampilkan tarian Moon Spirit, sebuah pertunjukan yang begitu anggun dan memukau. Setelah itu, Ayla dan Aileen mendekati Mau menunjuk ke arah bulan dan menyebut nama Diana, yang merupakan Dewi Bulan dalam mitologi barat. Momen ini menjadi salah satu puncak acara karena memiliki makna simbolis yang mendalam bagi para utusan asing. Setelah pertunjukan selesai, Mau pergi menemui Gausun di sana. Ia menjelaskan bagaimana ia berhasil mengatur semua ini dengan bantuan nengat milik Shisui. Tak lama kemudian, Jinshi kembali ke dalam keadaan basah kuyup dan Mau mengatakan bahwa ia yakin para utusan sudah puas dengan pertunjukan yang diberikan. Keesokan harinya, Xiaolan menemui Mau dan memberitahunya bahwa ia akan menghadiri sekolah baru. Mau kemudian merenung di bawah pohon dan mulai memikirkan kembali kasus parfum misterius yang menyebar di istana kekaisaran. Dalam sebuah kilas balik, Mau dan Jinshi mendiskusikan siapa yang bertanggung jawab atas penyelundupan parfum ini ke dalam istana. Mereka berspekulasi bahwa para utusan asing memiliki keterlibatan dalam hal ini dengan tujuan menyusup ke lingkaran para selir. Namun setelah harga diri mereka jatuh atau terpukul oleh pertunjukan tadi malam, kemungkinan besar mereka tidak akan menganggap istana selir sebagai target yang berharga. Mau kemudian menemui Yinghua dan Ailan. Saat itu, Ailan sedang sakit sehingga Yinghua meminta Mau untuk membawanya ke klinik. Setelah diperiksa oleh seorang petugas medis, Ailan diperbolehkan menginap di klinik untuk pemulihan. Namun saat Mau mencoba untuk ikut campur, petugas klinik mengusirnya. Di luar klinik, Mau kembali bertemu dengan Jinshi dan Gausun. Mereka bertiga membahas standar kerja para tabib di istana, serta bagaimana seorang tabib harus menjaga rahasia dalam meracik obat. Jinshi memperingatkan Mau agar tidak ketahuan saat sedang meracik obat-obatan. Sementara itu, di dalam klinik, Ailan menemukan sebuah kertas yang berisi sesuatu. Sebelumnya sempat
untuk meminum kertas tersebut. Dari isi kertas tersebut, petugas medis yang sebelumnya mengusir Momo tiba-tiba muncul. Petugas itu langsung menginterogasi Ailan dan menanyakan apakah Momo yang meracik obat itu secara diam-diam. Dan episode pun berakhir. Episode ini ditutup dengan Momo yang sedang meracik obat di tempat tersembunyi. Dan ini dia geng, review dan pendapat Amy tentang episode ini. Jujur aja ya gengs, momen favorit Amy di episode ini adalah saat Jinxie menari sebagai Moon Spirit. Anjir banget gak sih lo? Jinxie husbubuan gengs. Bisa-bisanya dia tampil seanggun itu coy. Woi, Jinxie berubah jadi cewek secantik itu. Gimana menurut kalian? Kalian setuju gak nih sama pendapat Amy? Nah, dan buat kalian yang penasaran sama kelanjutan cerita ini, tunggu episode berikutnya di minggu depan, oke gengs? Dan kalian jangan lupa untuk like and subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan dengan bahasan anime menarik lainnya. Dan terima kasih telah menonton. See you next time. Bye 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 bye. Mwah.